Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah karya Taha bin Umar atau Muhammad bin Umar Ibn Futuh Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita telah membahas tentang hadits sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Juga telah kita bahas tentang hadits hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Iya. Dan terakhir di sesi sebelumnya saya telah singgung bahwa ada definisi Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang mungkin definisi dari Ibnu Hajar itu lebih ringan untuk dipahami. Jadi bahwa hadits hasan itu sama dengan hadits sahih. Hanya saja pada rawi hadits hasan ada rawi yang dobatnya ringan. Dobatnya ringan, tidak sekuat dobat rawi hadits apa? Hadits sahih. Iya. Karena itu disebutkan ada istidrak, ada perbaikan dari Syekh Abdus Sattar Abu Gudda. Dia perbaiki syair ini dengan bahasa lain yang walaupun ucapan dari penulis rahimahullahu taala ya sebenarnya tidak bisa dikatakan keliru ya. Hanya saja memang ada pembahasan yang panjang dan saya tidak bisa menguraikan pada kesempatan ini. Ya, jadi ada bait syair perbaikannya, wal hasanul khafif wa dhabtan idqadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Jadi sebutkan di situ al khafifu dhabtan. Iya, ini di atas definisi siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kemudian bait syair yang ke-6, dan ini pembahasan bentuk yang ketiga dari bentuk ilmu hadits, yaitu pembahasan tentang hadits apa? Pembahasan tentang hadits dhaif. Kata beliau, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aksaman kathur. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Setiap hadits yang derajatnya itu kurang dari derajat hadits hasan, fahuwa dhaif, maka dia disebut sebagai hadits dhaif. Disebut sebagai hadits dhaif. Wa huwa, dan hadits dhaif itu aksam, ini ada sebagian cetakan aksamun, sebagian cetakan aksaman. Wahwa aksamun atau aksaman kathur. Nah, hadits dhaif itu adalah memiliki bentuk-bentuk yang banyak. Iya. Baik. Sini penulis masuk di dalam mendefinisikan hadits dhaif. Hadits dhaif. Ya. Dan dhaif secara bahasa dimaklumi ya maknanya, bermakna lemah. Dan di dalam penggunaan hadits dhaif secara istilah, di sini penulis mendefinisikannya. Ya, kata beliau, wa kullu ma an rutbatil husni qasr. Setiap hadits yang derajatnya kurang dari derajat hadits hasan.
Jadi kapan ada hadits kedudukannya kurang dari hadits hasan, maka itu disebut sebagai hadits apa? Sebagai hadits dhaif. Iya. Baik. Dari definisi secara umum, definisi sudah bagus ya. Walaupun sebagian ada yang berkata, ya, kalau dia kurang dari derajat hadits dhaif, ya berarti apa? Ini kadang tidak dijaga di dalamnya penyebutan hadits sahih. Ya, sebab yang dikatakan kurang dari derajat hadits hasan saja. Hadits sahihnya bagaimana? Ya, tapi ini kritikan sebenarnya bukan pada tempatnya, atau kritikan tidak terlalu dipandang, karena kalau dikatakan kurang dari hadits hasan, apalagi dari hadits apa? Dari hadits sahih. Kan begitu. Dan ini adalah hal yang telah dimaklumi. Baik. Iya. Dari definisi yang disebut oleh penulis di sini rahimahullah adalah definisi yang dibahasakan oleh sejumlah ulama, ya. Termasuk dari Ibnu Salah rahimahullah ketika beliau terangkan bahwa hadits hasan itu adalah kullu haditsin la tajtami' fihi sifatul hadits sahih wala sifat al hadits al hasan. Kata Ibnu Salah, hadits dhaif adalah hadits yang tidak terkumpul di dalamnya sifat hadits sahih, tidak pula ada di dalamnya sifat hadits hasan. Maka dia hadits dhaif. Iya. Baik. Dan definisi yang disebut oleh penulis mirip ke sana ya, tapi lebih mirip lagi ia dengan definisi yang disebut oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah di dalam Al-Muqirah. Ad-Dhahabi berkata, ad-dhaif ma naqasa an darajatil husni qalilan. Hadits dhaif itu hadits yang kurang dari derajat hadits hasan. Sedikit, kurang sedikit. Iya. Perhatikan ya. Jadi hadits dhaif dia kurang dari hadits hasan sedikit. Ya. Kenapa? Dikatakan sedikit supaya keluar hadits yang kurangnya jauh. Kalau kurangnya jauh, ini berarti dia masuk ke dalam hadits yang dhaif jiddan. Hadits yang sangat dhaif, hadits yang sangat lemah. Iya. Tapi hakikatnya apa yang disebut oleh penulis di sini, ini sudah definisi yang indah sekali. Ya. Kalimat sudah sangat detail sekali. Ya. Jadi beliau terangkan bahwa kullu ma an rutbatil husni qasur. Setiap hadits yang kurang dari derajat hadits hasan. Sebab hadits dhaif ini masuk di dalamnya banyak hal. Iya. Hadits maudhu dihitung juga sebagai hadits dhaif. Jelas ya? Walaupun dari sisi penggunaan memang kebanyakan penggunaan dhaif itu untuk kelemahan yang sifatnya tidak terlalu berat. Kelemahan yang sifatnya apa? Tidak terlalu berat. Ya, kalau kelemahannya sangat berat, itu disebut haditsnya dhaif jiddan, atau disebut haditsnya matruh, atau disebut haditsnya batil, atau disebut sebagai hadits matruk. Ya. Kalau dia ada rawi pendusta dan dari indikasi hadits menunjukkan ada kepalsuan, maka disebut haditsnya sebagai hadits maudhu, hadits mukhtalaq, atau yang semisal dengan itu. Iya. Dia penamaan-penamaan lain, walaupun semuanya adalah derajat lemah, tidak dianggap derajat hadits yang tertolak. Iya. Tapi kata dhaif itu sendiri, itu memang kebanyakannya digunakan untuk kelemahan yang tidak terlalu apa? Tidak terlalu lemah. Iya. Jelas ya? Baik. Maka ini penggunaan-penggunaan di kalangan para ulama. Karena itu di penulis tatkala menyebut hadits dhaif, kata beliau wahwa aksaman kathur, dan dia ini bentuk-bentuk jumlahnya banyak. Iya, jumlahnya banyak hadits dhaif. Jelas ya? Jumlahnya banyak. Sekarang kalau kita gabungkan antara hadits sahih dan hadits hasan, iya. Sahih lidatihi, sahih ligairihi, hasan lidatihi, hasan ligairihi, maka bisa kita simpulkan sebuah kesimpulan bahwa hadits yang diterima
itu adalah hadits yang terpenuhi padanya 6 syarat. Hadits yang diterima. Ini bahasa lebih luas ya. Ya. Hadits yang diterima terpenuhi padanya 6 syarat. 5 syarat pertama itu adalah syarat hadits sahih. Iya. Syarat hadits sahih, kecuali di syarat dhabat ya. Dhabat kita masukkan di dalamnya dhabat yang kuat dan dhabat yang ringan supaya dicakup di dalamnya hadits apa? Hadits hasan juga. Dan syarat yang keenam, iya, al-injibar apa namanya? Bimaji'ihi atau al-injibar bi tariqin akhar. Ya, penguatan jalan dengan adanya jalur periwayatan yang lain. Iya. Dan ini yang keenam. Jadi ada bersambung sanad, kemudian ada latur ruwah, kemudian yang ketiga dhabtur ruwah, kemudian yang keempat ada musyudud, kemudian yang kelima ada illah, kemudian yang keenam al-injibar atau al-i'tidab, ya, dikuatkannya dengan perkara lain. Al-injibar bi amrin akhar, dikuatkan dengan perkara lain. 6, sudah ya? Baik. 6 ini perhatikan saja, kalau kita hitung ya, 6. Hilang keterputusan sanad. Ya, ini sudah masuk satu bentuk. Hilang keterputusan sanad saya. Hilang adalah turwa. Ini sudah masuk satu bentuk yang lain dari hadits yang dhaif. Hilang dhabtur ruwah. Ini hadits dhaif lainnya lagi. Jelas ya? Hadits dhaif lainnya lagi. Jadi kalau dia hilang, ya, 6 sekaligus berarti sudah 6 nama hadits dhaif. Kalau hilang yang pertama dan kedua, syarat yang pertama dan syarat kedua, ini yang ketujuh. Hilang syarat pertama dan syarat ketiga, ini bentuk yang ke-8. Kalau dihitung semuanya, jumlahnya banyak sekali. Jelas ya? Ya, kalau dari sisi kemungkinan terjadinya, sebagian ulama ada yang menghitung bentuk hadits dhaif, iya. Sebagiannya ada yang menghitung bentuk hadits dhaif, ya, dalam jumlah 49, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Salah dari Ibnu Hibban. Al-Iraqi menghitung 42. Ya, As-Suyuti ya menyebutkan bahwa sebagian ada yang menghitung sampai 63. Sampai 63. Dan Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi menghitung hadits dhaif menjadi 64. 64 bentuk. Ya, jelas ya? Dan ini sebenarnya kalau ingin didetailkan tentang hitungan-hitungannya, ini saya kira hal yang tidak terlalu penting. Jelas ya? Perkara yang tidak terlalu penting. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Inna dzalika ta'bun laisa wara'ahu arab." Itu adalah hal yang meletihkan. Di belakangnya tidak ada suatu hal yang kuat diambil sebagai manfaat. Iya. Baik. Jadi secara umum bahwa hadits yang dhaif, hadits yang lemah, ya. Hadits dhaif adalah hadits yang terkumpul padanya atau hadits yang kurang dari tingkatan hadits hasan. Iya. Kurang dari tingkatan hadits hasan. Iya. Dan sebab kekurangannya karena hilang salah satu dari 6 syarat hadits yang diterima. Iya. Baik. Dan dengan ini jelas sudah apa makna dari hadits dhaif tersebut. Ya, karena sebagian syarat, satu syarat saja, ittisalus sanad. Ya. Tidak bersambungnya sanad. Ini sudah banyak nama ya. Sudah banyak nama. Ya. Kalau sanadnya tidak bersambung antara tabi'in kepada sahabat, ini disebut munqati', terputus. Sebagian ulama kadang menyebut mursal dengan bahasa mursal. Kalau antara tabi dan nabi ada keterputusan, maka ini disebut mursal. Iya. Antara penulis terputus, dihilangkan gurunya, ini disebut mu'allaq. 2 orang yang hilang di dalam sanad disebut mu'dal. Ya, jadi sudah berapa nama? Mursal, mu'allaq, munqati', mu'dal, dengan apa? Ya, sudah 3 nama. Ya, sudah 3 nama kita pakai. Sudah 4. Ya, sudah 4 pembagian. Ini pada satu masalah saja, di masalah kebersambungan sanad. Hilang syarat kebersambungan sanad. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan hadits dhaif. Dan hadits dhaif ini, ya, itu memiliki
sifat-sifat, memiliki kriteria-kriteria. Ya, dan faedah dari mempelajari ilmu mustalah hadits memang ya, intinya di situ. Bagaimana seorang mampu membedakan ini hadits diterima dan ini hadits ditolak. Iya. Ini hadits diterima, ini hadits ditolak. Ya, dan di sini di pembahasan hadits dhaif masuk di dalamnya cabang-cabang pembahasan yang banyak sekali. Iya. Karena dia ada cabang pembahasan yang banyak, penulis di sini hanya menerangkan bahwa dia aqsamun katsur. Ya, pembagiannya banyak sekali. Ya. Dan setelahnya beliau akan masuk merinci dari bentuk-bentuk ilmu hadits yang lainnya. Sekaligus beliau akan terangkan beberapa bentuk dari hadits dhaif. Iya. Baik. Ya, jadi sudah kita bahas tentang definisi hadits dhaif. Kemudian juga sudah kita bahas mana ucapan penulis kenapa hadits dhaif itu adalah jumlah yang banyak. Iya. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa hadits dhaif itu adalah hadits yang tidak boleh diamalkan. Hadits dhaif adalah hadits yang tidak boleh apa? Diamalkan. Iya. Karena keabsahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Makanya disebut sebagai hadits dhaif. Nah, dan ini inti masalah sebenarnya. Kenapa para ulama ahli hadits mereka sangat peka sekali terhadap penyandaran hadits itu? Sebab menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang bukan dari hadits Nabi, ya, dia tahu ada kekeliruan dalam riwayatnya, dia sandarkan kepada Nabi, ini diancam dengan bahaya yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Sudah dia tahu ini hadits lemah, tidak benar penyandarannya dari Nabi. Ya. Kemudian dia sengaja menyandarkannya kepada Rasulullah. Ini bahaya yang sangat besar. Iya. Ini didukung oleh hadits yang lain, hadits Al-Mughirah ibn Syu'bah. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yara," bisa dibaca juga yura, "annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzibaini." Bisa juga dibaca fa huwa ahadul kadzibina. Iya. Siapa yang bercerita dariku, kata Nabi, siapa yang bercerita dariku sebuah hadits, dia sangka bahwa hadits ini dusta. Ini kalimat yura ya, dia sangka. Kalau dia baca yara, itu dia lihat, dia pandang bahwa hadits ini dusta. Tetap dia sampaikan bahwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi dia tahu yang mendustakan, membuat kedustaan, dan dia juga ikut berdusta menyampaikannya. Dan bisa juga dibaca bahwa ahadul kadzibin, salah seorang dari para pendusta. Dimasukkan ke dalam golongan apa? Para pendusta. Iya. Karena itu tidak dibenarkan seorang menyampaikan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tahu bahwa itu hadits apa? Hadits yang lemah. Kecuali kalau disampaikan ini hadits dan dia terangkan kelemahannya, tidak ada masalah. Iya. Disampaikan hadits, dia terangkan kelemahannya. Dia terangkan kelemahannya. Iya. Karena itu para ulama tidak disalahkan. Mereka menyebutkan hadits-hadits yang lemah. Di Sunan Abi Dawud ada hadits yang lemah. Sunan At-Tirmidzi ada hadits yang lemah. Kenapa mereka sebutkan hadits-hadits lemah? Ya, mereka tidak disalahkan sebab mereka sudah menyebutkan sanad periwayatan. Iya. Karena itu kata para ulama, man asnada faqad bari'at dhimmatuhu. Siapa yang sudah membawakan sanadnya, sudah lepas tanggung jawabnya. Iya. Sebab dengan penyandaran sanad, seorang yang membaca hadits dia bisa memeriksa hadits ini kuat atau tidak, diterima atau tidak. Jelas ya? Beda dengan orang yang menyampaikan hadits, ya, dia tahu kelemahan tapi tetap dia sampaikan, dia terangkan seakan-akan itu ucapan Nabi, padahal dia tahu itu adalah hadits yang apa? Hadits yang lemah. Dia tahu itu adalah hadits yang lemah. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, dan ini akan menyeret kita ke pembahasan yang lain. Ya, yang kadang sebagian para ulama disebutkan dari mereka bahwa membolehkan
beramal dengan hadits dhaif dalam fadail a'mal. Ya. Beramal dengan hadits lemah dalam fadilah-fadilah amalan. Nah, jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi bagi yang berpendapat seperti itu, mereka ya menyebutkan syarat-syarat sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya. Ya. Mereka menyebutkan syarat-syarat. Ya. Yang pertama dari syarat, kalau dia menyampaikan hadits yang lemah, dia bawakan dengan lafaz yang mengesankan kelemahannya. Diriwayatkan dari Nabi, telah dinukil dari Nabi, ya telah disebutkan dari Nabi. Penyandaran yang mengesankan bahwa ini tidak begitu kuat. Tapi jangan dia pastikan Nabi bersabda, Nabi berucap. Ini kan memastikan namanya. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kelemahan di dalam hadits itu bukan kelemahan yang berat, kelemahan yang ringan saja. Kelemahan yang ringan. Ini syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ya, hendaknya hadits tersebut yang dariju tahtal hukmil am. Dia berada di bawah hukum umum. Ya, dia di bawah hukum umum. Jadi ada hukum-hukum umum sudah jelas di dalam syariat kita. Hadits yang lemah ini masuk di dalam hukum umum tersebut. Iya. Jadi ini 3 syarat ya. Sebenarnya kalau 3 syarat ini pun dibolehkan, ini tidak sembarang orang yang bisa bercerita dengan hadits lemah. Dari mana dia tahu ini kelemahannya ringan atau berat? Hah? Ini bukan pekerjaan setiap orang, pekerjaannya orang-orang yang berilmu. Iya. Jelas ya? Jadi kalau Imam Nawawi berdalilkan dengan sebagian hadits lemah misalnya untuk fadail amal, itu Imam Nawawi rahimahullah. Kamu siapa? Ya, Imam Nawawi ahli dalam hadits. Ya, adapun kita ya, tidak seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Bersama dengan itu, 3 syarat ini pun, dengan 3 syarat ini pun itu adalah pendapat yang lemah, tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat. Kadang di antara syubhat ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan hadits lemah, kalau tidak ada lagi yang lainnya. Iya. Ini harus dipahami ya, bahwa para ulama dahulu mereka tidak mengenal hadits itu kecuali 2, sahih dan dhaif saja. Tidak ada hadits hasan. Di istilah ulama, kebanyakan ulama terdahulu. Nanti populer istilah pembagian hadits menjadi 3, sahih, hasan dan dhaif, itu populer setelah Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang membaginya menjadi 3. Ya, dan Al-Khattabi menukil kesepakatan tentang menukil bahwa itu adalah pembagian dari ahli hadits. Tapi kalau di istilah para ulama terdahulu, ya mereka tidak mengenal hadits hasan, hanya ada sahih dan dhaif saja. Karena di Imam Al-Bukhari, judul buku beliau apa? Al-Jami' As-Sahih. Itu judul buku Imam Al-Bukhari. Padahal di dalam Sahih Al-Bukhari ada sanad yang sahih, ada sanad yang hasan. Iya. Demikian pula buku Imam Muslim, judulnya As-Sahih saja. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada kata hasannya. Padahal ada hadits hasan di dalam Sahih Muslim. Karena mereka memaksudkan hadits sahih, ya, adalah hadits yang diterima. Hadits dhaif ada yang ditolak. Karena itu kalau ada ulama yang mengatakan berhujjah dengan hadits dhaif, maka ini dhaif yang bermakna dhaif tapi mendekati kepada sahih. Jelas ya, kalau dhaif mendekati ke sahih itu hadits hasan namanya. Di bahasa belakangan. Hanya saja di bahasa dahulu mereka bahasakan dengan apa? Dengan hadits dhaif. Jelas ya? Iya, bukan dhaif dalam istilah kita. Ya, karena hadits-hadits yang saya terangkan tadi tegas, tidak boleh seorang memastikan kepada Nabi ya sesuatu padahal dia sudah tahu ini ada kesalahan. Dia tahu rawinya lemah, hafalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian disandarkan hadits ini kepada Nabi. Ini tentunya adalah suatu dosa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuat dosa ya, menyampaikan hadits di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu harus dipahami ya, bahwa hadits-hadits lemah itu adalah hadits yang tidak bisa dipakai berhujjah. Tidak bisa dipakai berhujjah. Kemudian hadits-hadits lemah ini memberi pengaruh-pengaruh dan dampak yang jelek. Ya. Dampak yang jelek di tengah banyak manusia. Apakah dari sisi keyakinan, dari sisi akhlak, ya. Dari sisi akhlak. Dan kadang dijadikan sebagai hadits-hadits, sebagian hadits lemah akhirnya menjadi dalil-dalil ya, untuk sebagian orang yang memperturutkan hawa nafsunya, fanatisme terhadap madhabnya,
Iya. Fanatisme terhadap madhabnya atau yang semisal dengan itu. Baik. Karena itu hendaknya dipahami bahwa hadits-hadits lemah ini dari perkara yang membahayakan umat. Karena itu para ulama ahli hadits, ya, mereka menghabiskan umur mereka menjaga syariat ini, melindungi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedustaan-kedustaan, ya, para rawi, kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang meriwayatkan, untuk menjaga dan memelihara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita masih memiliki ulama ahli hadits yang menjaga dan memelihara hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan banyak ya hadits-hadits palsu ya beredar. Nah, apalagi yang biasa main di internet. Ya. Tuh belakangan ini sering muncul hadits-hadits palsu, tidak ada sumbernya. Sebelumnya para pendusta yang sebelumnya saja tidak pernah tahu ada hadits-hadits itu. Iya. Sebab tidak ada di dalam Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, tidak ada di dalam Al-Abatil karya Al-Jauzajani, tidak ada. Ya, tidak ada di dalam Al-Kamil karya Ibnu Adi. Dari mana didatangkan oleh orang-orang ini? Iya. Maka harus diketahui ya bahwa orang-orang yang memasukkan hadits itu ada dari masa ke masa. Tapi para ulama ahli hadits tetap jeli dalam melihat dan memandang riwayat-riwayat. Dan ini insyaallah taala akan datang di pembahasan hadits palsu nanti. Ya, bagaimana sikap-sikap para ulama dan kedetailan mereka di dalam menghukumi hadits sebagai hadits yang dhaif atau hadits yang palsu. Baik, sekira selesai ya pembahasan hadits dhaif ini. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Iya. Baik, jadi sekarang sudah berlalu 3 ya pembahasannya. Bentuk yang pertama dari ilmu hadits, hadits sahih. Bentuk yang kedua tadi hadits apa? Hasan. Dan bentuk yang ketiga sekarang yang kita bahas hadits dhaif. Sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu hadits marfu'. Hadits marfu'. Iya. Hadits marfu' dan hadits maqtu'. 5 ya, 4 dan 5. Marfu' dan maqtu' disebut oleh penulis rahimahullahu taala dalam satu bait syair. Kata beliau rahimahullah, "Wa ma udhifa lin-nabi wa ma udhifa lin-nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u." Iya. Kata beliau, "Wa ma udhifa lin-nabil marfu'u." Lin-nabi di situ ya-nya disukun ya untuk mengikuti qafiyah. Karena itu langsung disambung. Ba-nya bi langsung masuk ke marfu'. Wa ma udhifa lin-nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Iya. Ini 2. Pertama hadits marfu'. Wa ma udhifa lin-nabil marfu'u. Apa yang disandarkan kepada Nabi, maka itu dihitung sebagai hadits yang marfu'. Dihitung sebagai hadits yang apa? Hadits yang marfu'. Iya. Jadi kalau dia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai hadits yang marfu'. Penyandaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal yang disandarkan kepada beliau, atau terbagi 4 penyandaran kepada Nabi. Yang pertama, yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan. Yang kedua dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga dalam bentuk penetapan atau ikrar. Ya, penetapan atau persetujuan dari Nabi. Dan yang keempat dalam bentuk sifat, pensifatan. Ya, ini 4 hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi semuanya kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai hadits yang marfu'. Sebagai hadits yang apa? Hadits yang marfu'. Iya. Contoh misalnya hadits disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan beliau. Iya, dalam bentuk ucapan beliau. Ya banyak sekali ya hadits. Iya. Dan ini memang kalau kita lihat di banyak riwayat itu hadits-hadits dalam bentuk ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadits yang masyhur ya, awal hadits di dalam Sahih Al-Bukhari. Umar bin Khattab berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul."
Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Al-hadits. Ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, langsung Nabi yang mengucapkannya. Baik. Seperti contoh misalnya di pembahasan sifat ketinggian Allah. Allah Maha tinggi di atas langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian mempercayai aku? Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk yang pertama ya, dari hadits marfu disandarkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan. Yang kedua dari hadits marfu yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Iya, dalam bentuk perbuatan. Seperti Nabi berbuat sesuatu, melakukan sholat 2 rakaat, iya, dan seterusnya. Dari hadits-hadits yang menjelaskan perbuatannya, maka ini dikatakan marfu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau berbuat ya. Beliau ketika di Hajjatul Wada, ya, setelah menyampaikan kepada manusia haditsnya, lalu beliau berkata, ya, "Hal ballagtu?" Apakah aku telah menyampaikan agama ini kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, "Bala." Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma ishhad." Ya Allah, persaksikanlah. Maka ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya, dan telah syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Dan seterusnya dari banyak hadits yang menjelaskan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, iya, dari hadits marfu yang disandarkan kepada Nabi, ada yang disandarkan dalam bentuk penetapan. Dalam bentuk penetapan. Jadi dilakukan sesuatu di depan Nabi, dikerjakan sesuatu di depan Nabi, diucapkan sesuatu di depan Nabi, dan Nabi tidak menegurnya. Nabi tidak menyalahkannya. Iya, maka ini penetapan namanya. Seperti di pembahasan sifat ulu, hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan, iya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak perempuan menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi tanya lagi, "Man ana?" Siapakah saya? Maka budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka beliau berkata, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang budak yang beriman. Ya. Jadi Nabi tidak berkata jawaban kamu benar. Tidak. Tapi tatkala Nabi katakan bebaskan dia adalah seorang perempuan mukminah, ini menunjukkan jawabannya disetujui atau tidak? Ya, menunjukkan disetujui. Jelas ya? Bahkan disebut bahwa itu adalah ciri keimanan. Sebab Nabi katakan bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Diketahui keimanannya dengan 2 hal. Karena dia mengakui Allah di atas langit, dan dia mengakui bahwa Nabi adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan, ya, seperti dalam hadits Ibnu Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Ya. Dan disebutkan juga dari sifat beliau, ya, yu'raful ghadab min wajhi. Ya, kalau beliau beliau marah, itu kelihatan marah di wajah beliau. Kelihatan di wajah beliau bahwa beliau sedang marah. Iya. Dan dari hadits penyandaran sifat beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Ya, beliau sedang-sedang saja. Dari sifat rambut beliau tidak keriting, tidak pula lurus. Ya, ini semuanya penyandaran dalam bentuk apa? Sifat. Apakah sifat yang berkaitan dengan penciptaan beliau, ya, dari sisi al-khalq, atau sifat dari berkaitan dengan masalah al-khuluq, dari akhlak beliau. Dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diterangkan dalam buku-buku khusus ya. Ada kitab-kitab khusus. Kalau di Jawami ada pembahasan tentang syama'il
ya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Tirmidzi ya ada buku tersendiri beliau tulis tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Syekh Al-Asbahani punya buku khusus tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak buku yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Jadi secara global bahwa hadits yang marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 jenis bentuk penyandarannya. Ada yang disandarkan dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan, ada yang dalam bentuk penetapan atau persetujuan, dan yang keempat dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat. Iya. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa pembahasan hadits marfu ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan matan. Pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan matan, tidak berkaitan dengan sanad. Tidak berkaitan dengan sanad. Jadi dalam hadits marfu yang diukur siapa yang mengucapkan. Kalau disandarkan kepada Nabi sudah haditsnya marfu. Mau sanadnya lemah, mau sanadnya sahih, mau sanadnya hasan, itu tidak ada urusan. Sebab ini bukan pembahasan apa? Pembahasan sanad. Dia pembahasan matan saja. Untuk hadits marfu. Jelas ya? Untuk hadits marfu. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan hadits marfu. Hadits marfu itu terbagi 2. Ada marfu sharih, secara tegas dia marfu, dan ada marfu secara hukum. Marfu secara apa? Secara hukum. Iya. Hadits yang marfu secara sharih, yang tegas, contoh-contoh yang disebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat begini, dilakukan di depan Nabi dan beliau menyetujuinya. Ini tegas ya. Sharih sekali. Tegas sekali menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iya. Apa? Menyetujuinya. Tegas dari beliau penyandarannya. Dan ada marfu dalam bentuk hukum. Iya. Dari sisi hukum. Iya. Jadi dilihat tidak ada penyandaran kepada Nabi. Tapi hukumnya dihukumi sebagai hukum apa? Iya. Sebagai hukum marfu. Dihukumi sebagai hukum marfu. Ya, dan ini bentuknya banyak sekali. Marfu secara hukum bentuknya banyak. Di antaranya hadits yang kita baca tadi. Tadi lewat ya di Sahih Bukhari. Ya. Dan itu haditsnya riwayat Bukhari Muslim ya. Bilal berkata, tersebut dalam hadits, umira Bilalun ayyashfa al-adhan wa yutir al-iqamah. Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan qomat. Ini kan disebut Bilal diperintah. Siapa yang memerintahnya? Siapa yang memerintahnya? Ya. Tidak disebut siapa yang memerintah, kan begitu? Tidak disebut siapa yang memerintah. Jadi kalau dikatakan dari Nabi secara pasti, itu tidak disebut. Tapi ini secara hukum, itu tentunya yang memerintah adalah siapa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan marfu hadits ini, tapi marfu secara apa? Secara hukum. Iya, marfu secara hukum. Demikian pula kalau dikatakan nuhina an kada. Ya. Seperti hadits Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami diperintah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Iya. Jelas ya? Nah, atau rukhisa lana, diringankan untuk kami. Maka ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa ya, ini memiliki hukum marfu. Yang memiliki hukum marfu. Nah, demikian pula di antara hal yang menunjukkan hukum marfu, ya. Apabila sahabat mengisahkan sesuatu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azl dan Quran turun. Ya. Ini disebutkan dari ucapan, dari perbuatan sahabat. Tapi ini di masa Al-Quran turun, di masa wahyu, artinya itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas persetujuan dan pengetahuan Nabi. Andai kata itu terlarang, maka pasti Al-Quran turun menegur, atau Rasulullah pasti akan melarang para sahabat. Iya. Demikian pula di antara hal yang memiliki hukum marfu, apabila para sahabat itu, ya, apabila sahabat mengabarkan tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang sudah berlalu, ya, mengabarkan, mereka kabarkan. Seperti penafsiran Ibnu Abbas bahwa kursi
adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas dari mana dapat penafsiran ini? Dia berani menafsirkan sendiri? Tidak mungkin Ibnu Abbas berani menafsirkan sendiri. Makanya seperti ini dikatakan marfu secara hukum. Marfu secara apa? Secara hukum. Demikian pula kalau sahabat mengisahkan tentang perkara-perkara yang akan datang. Kejadian tentang fitnah, tentang tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Ini dari perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sahabat ada yang meriwayatkan seperti itu menunjukkan bahwa mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Demikian pula kalau sahabat menyebutkan ketentuan pahala. Ketentuan pahala. Siapa yang membunuh tokek 1 kali pukul mati 100 dapat 100 pahala. 2 kali pukul mati dapat 90 pahala. Ini dinisbatkan, diucapkan oleh sebagian sahabat. Tapi sahabat dari mana dia berani memastikan dapat pahala? Jelas ya? Atau seperti ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man qara'a surat al-Kahfi lailatal Jum'ah, adha'allahu lahu nur bainahu wa bain baitil Atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan terangi untuknya cahaya antara dia dan antara Ka'bah, Baitul Atiq. Perhatikan. Ini ucapan Abu Sa'id. Tapi Abu Sa'id menjanjikan pahala seperti ini dari mana dia dapat? Tentunya dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada sahabat lancangnya dia menjanjikan pahala sendiri. Ini disebut marfu secara apa? Marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Atau contoh lain, hadits Ibnu Mas'ud. Hadits Ibnu Mas'ud ada riwayatnya dan riwayat yang rajihnya ada riwayat mauquf. Walaupun dia di dalam Sahih Muslim riwayatnya marfu, tapi yang rajihnya dari sisi riwayat dia adalah mauquf. Ibnu Mas'ud berkata, "Yu'ta bi jahannam wa laha sab'una alf zimam." Akan didatangkan neraka Jahannam itu, dan neraka Jahannam diikat dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Sekarang Ibnu Mas'ud mengabarkan ini dari mana dia dapat? Apakah berani seorang sahabat mengabarkan sesuatu dari dirinya sendiri? Ini tidak mungkin ya. Maka ini disebut marfu, memiliki apa? Hukum marfu. Marfu hukman. Marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Baik. Jadi selesai ya, saya beri contoh-contoh tentang hadits marfu. Jadi sekali lagi marfu itu terbagi dua. Ada marfu secara tegas, secara sharih, tegas. Dan ada marfu secara apa? Secara hukum. Baik. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan yang lain. Dan ini pembahasan yang kelima ya, tentang al-maqtu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i, maka itu adalah hadits yang disebut dengan nama hadits maqtu'. Sebenarnya di sini ada 3 pembahasan ya. Tapi penulis langsung loncat ke dalam pembahasan yang ketiga. Harusnya dari sisi urutan hadits marfu dahulu, setelah marfu baru hadits apa? Hadits mauquf, setelah mauquf baru hadits hadits maqtu'. Tapi penulis rahimahullah beliau langsung pindah ke hadits al-maqtu', pindah ke yang ketiga. Adapun hadits mauquf itu akan datang ya di 10 pembahasan yang akan datang. Ini pembahasan yang kelima, hadits mauquf akan datang di pembahasan di bentuk yang ke-15. Di bentuk yang ke-15. Nah, ini salah satu titik kelemahan manzumah ini ya, dari sisi tartibnya yang kadang diundurkan oleh penulis. Dan ini wajar ya, pengunduran wajar. Kenapa? Sebab ini bait-bait syair. Diurut dengan susunan qafiyahnya. Tadi marfu'u pakai ain, di sini juga yang di bawahnya huwal maqtu'u pakai ain juga. Karena itu harus disusun. Mirip. Ini mungkin yang menyebabkan penulis mengundurkan. Jadi ada marfu', ada mauquf, dan ada apa? Maqtu'. Kalau disandarkan kepada Nabi itu marfu' namanya. Kalau disandarkan kepada sahabat, maka itu namanya apa? Mauquf. Dan ini akan datang insyaallah pembahasannya. Kalau disandarkan kepada tabi'in, murid sahabat, maka itu disebut apa?
disebut maqtu. Baik. Jelas sampai sini? Ya, tabi itu siapa? Nah, tabi, ya. Yang dimaksud dengan tabi adalah siapa yang berjumpa dengan sahabat. Ya. Siapa yang berjumpa dengan sahabat? At-tabi huwa man laqiya as-sahabi musliman wa mata 'ala al-islam. Tabi adalah orang yang berjumpa dengan sahabat sebagai seorang muslim dan dia mati di atas keislaman. Iya. Ya, kalau dia pernah berjumpa dengan sahabat, maka itu disebut tabi. Disebut dengan apa? Nama tabi. Apakah dia berkawan dengan sahabat, mendengar dengannya, darinya, ya, mulazamah darinya atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting dia pernah berjumpa dengan sahabat. Kalau dia sudah pernah berjumpa dengan sahabat, maka dia disebut sebagai apa? Sebagai tabi'i. Ya, dan kata tabi'i arti katanya adalah pengikut. Sebab dia mengikut kepada siapa? Kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau hadits yang datang, kalau hadits maqtu yang disandarkan kepada sahabat, yang disandarkan kepada sahabat itu cuma dua saja yang dianggap, yaitu ucapan dan perbuatan saja. Ucapan dan apa? Perbuatan saja. Iya. Ucapan dan perbuatan. Adapun kalau yang disandarkan dalam bentuk penetapan, ya, dan dalam bentuk sifat, itu tidak dihitung, ya. Penetapan dan sifatnya tidak dihitung. Sebab yang berkaitan dengan penetapan itu hanya di hukum hadits marfu dan mauquf saja. Dan berkaitan dengan sifat itu hanya di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi saja yang dijadikan contoh suri toladan dalam akhlak beliau dan dalam apa? Keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi untuk tabi itu hanya ada dua. Ya, yang disandarkan kepada mereka dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Iya. Yang disandarkan kepada tabi, iya, radhiyallahu atau rahimahumullahu taala. Nah, seperti misalnya berkata Abu Hazim Salamah ibn Dinar al-A'raj, ya, al-Madani rahimahullahu taala, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka nikmat itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Iya. Ini ucapan siapa? Abu Hazim. Abu Hazim dari ulama tabi'in. Dari ulama tabi'in. Iya, beliau meriwayatkan dari sahabat, meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili atau meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, iya, radhiyallahu taala anhu. Baik. Iya. Dan kadang dari perbuatan tabi, ya, disandarkan kepada tabi dalam bentuk perbuatan. Ya, dalam bentuk perbuatan. Si tabi misalnya dia melakukan sholat malam, ya, dalam bentuk begini dan begitu. Ya, ini semuanya disebut sebagai hadits maqtu. Ya, hadits maqtu. Ya, dan perlu diketahui bahwa para ulama ahli hadits punya perhatian terhadap hadits maqtu disebabkan karena mereka adalah para as-salaf, para tabi'in, ya, para ulama tabi'ut tabi'in. Ini dari generasi terbaik di tengah umat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Ya, disebut 3 generasi. Dan 2 generasi adalah generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Maka itu para ulama rahimahumullahu taala juga mencatat ucapan-ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan mencatat ucapan dari para a'immah. Iya, dari berbagai bentuk dicatat. Kenapa dicatat? Iya, sebab terdapat di dalamnya suri tauladan. Bagaimana mereka memahami ayat-ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang marfu, dan bagaimana mereka mengamalkannya. Bagaimana mereka mengamalkannya? Iya. Dan inilah sebabnya para ulama punya perhatian yang besar dalam hal ini. Karena itu kita ketemukan ada buku-buku yang ditulis memuat athar para as-salaf dalam berbagai bidang.
Iya. Di bidang agama secara umum dari awal sampai akhir ada 2 buku besar yang menjadi rujukan manusia di masa ini. Buku yang pertama adalah buku Musannaf karya Abdul Razzaq As-San'ani. Ini memuat banyak dari athar as-salaf, dari hadits-hadits maqtu'. Demikian pula buku yang kedua adalah buku Al-Musannaf karya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Iya. Dan ini buku dicetak ya belakangan ya dalam jumlah jilid yang sangat banyak. Ya, Musannaf Abdul Razzaq cetakan lama lebih 10 jilid ya. Ya, cetakan baru mungkin mendekati 10. Nah, dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya cetakan lamanya ya lebih 10 dan cetakan barunya itu lebih banyak lagi di cetakan baru. Dan ini banyak athar di dalamnya. Ya. Demikian pula Musnad Al-Ja'd. Ya, yang disebut dengan Al-Ja'diyat. Ini banyak sekali athar di dalamnya. Ya. Kalau kita ingin baca athar dalam bidang fikih, ada buku-buku dalam hal ini. Seperti Tahdhibul Athar karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Demikian pula buku Imam Al-Baihaqi Al-Ma'rifah was Sunan. Iya, ini memuat banyak dari athar. Iya. Demikian pula buku Ibnu Mundir Al-Awsat. Sebab Ibnu Mundir banyak menguraikan athar-athar. Dan Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala ya, di dalam bukunya Tamhid itu juga banyak menguraikan athar-athar khususnya berkaitan dengan apa? Pendapat-pendapat para ulama. Iya. Walaupun beliau banyak ihtimam ya dengan hadits-hadits Muwatta dari Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Disyarah bukunya atau buku beliau Al-Muwatta disyarah oleh Ibnu Abdul Barr di dalam At-Tamhid tersebut. Baik. Jadi ini beberapa buku yang memuat tentang athar. Ya, karena itu menulis athar-athar, mengenal athar as-salaf itu bagian dari perhatian. Bagian dari perhatian. Karena itu para ulama yang menonjol, ya, mereka tidak hanya menghafal hadits Rasulullah saja. Ya, tidak menghafal ucapan sahabat saja, tapi dia juga hafal ucapan-ucapan para imam. Ucapan-ucapan para imam. Dan ini sudah apa? Ya, semakin luas ya pembahasannya. Ya kalau kita, ya Masya Allah ya, hadits-hadits saja, ya kita kurang di dalamnya. Apalagi mau menghafal ucapan sahabat, mau menghafal ucapan apa? Ucapan tabi'in. Ya, tentunya ada yang diprioritaskan. Seorang mulai dari Al-Quran, dia menghafal hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia hafal juga ucapan dari sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum, dan ucapan para a'immah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadits al-maqtu'. Kita pindah pembahasan berikutnya, dan ini pembahasan yang ke-6. Ya, yaitu hadits musnad. Kata beliau, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Iya. Kata beliau, dalam hadits musnad itu, hadits musnad itu adalah hadits al-muttasilul isnadi min. Adalah hadits yang bersambung. Al-muttasilul isnadi. Isnadi dikasrah di situ sebab dia mudhaf ya terhadap muttasil. Ya. Dan muttasilnya pakai alif lam sebab dia disifatkan kepada al-musnad. Baik. Min rawihi, dari rawi-rawinya hatta al-mustafa, sampai kepada al-mustafa. Walam yabin. Ya. Walam yabin. Walam yabin maksudnya tidak terputus ya. Walam yabin. Jadi bersambung dari rawinya sampai kepada Nabi. Ya, tidak terputus. Baik. Sini tampak ya bahwa penulis mendefinisikan musnad. Hadits musnad itu menurut penulis dia adalah hadits yang harus terpenuhi padanya 2 syarat. Hadits yang harus terpenuhi padanya berapa syarat? 2 syarat. Syarat yang pertama, sanad haditsnya harus bersambung, tidak boleh terputus. Iya. Dan syarat yang kedua, haditsnya harus marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Jadi setiap hadits musnad itu pasti hadits apa? Hadits marfu'. Tapi tidak setiap hadits marfu' dia hadits musnad.
Tidak setiap hadits marfu hadits apa? Musnad. Ya, ada yang bisa terangkan kenapa bisa seperti itu? Tadi saya sudah terangkan ya bahwa musnad itu, hadits marfu itu dia harus bersambung atau tidak hadits marfu? Ya. Hadits marfu kita sebutkan tadi dari pembahasan apa? Pembahasan matan saja, tidak ada urusannya dengan sanad. Mau sanadnya bersambung, tidak bersambung, terputus, mursal, mu'dal, itu nggak ada hubungan. Yang penting disandarkan kepada Nabi. Itu hadits marfu. Tapi kalau hadits musnad, dia disandarkan kepada Nabi, dan ada syarat kedua, harus sanadnya apa? Sanadnya bersambung. Karena itu setiap hadits musnad itu pasti marfu. Tapi tidak setiap hadits marfu dia apa? Dia musnad. Jelas ya? Jadi itu sebagai hadits musnad. Ini definisi yang disebut oleh penulis secara umum adalah definisi yang sudah bagus ya. Iya. Dan dibangun di atas definisi penulis ini ya sejumlah dari apa namanya? Ucapan para a'immah rahimahullah, ada yang mendukungnya semisal dengan itu. Ada dari Al-Hakim rahimahullah dalam Ma'rifat Ulumul Hadits dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi meneringkan mana yang mirip dengan itu. Ya walaupun ada pembahasan-pembahasan lainnya di dalam hal ini, ya tapi secara umum bahwa apa yang disebut oleh penulis di sini dua syarat itu sudah bagus tentang hadits musnad. Jelas ya? Tentang hadits musnad. Jadi kalau dikatakan ini hadits musnad, itu artinya dia marfu dan apa? Bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Ini definisi yang disebut oleh penulis rahimahullah seperti yang saya terangkan tadi, definisi Al-Hakim, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Al-Athir, Ibnu Al-Qiqil Ad-Dhahabi dan selainnya. Iya. Dan selainnya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dia pandang bahwa hadits musnad itu ya cukup sahabat meriwayatkan hadits marfu walaupun sanadnya ada keterputusan tapi zahirnya bersambung tidak ada masalah. Itu disebut sebagai hadits apa? Marfu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan ini memang ada pembahasan-pembahasannya. Ada pembahasan-pembahasan dalam istilah para ulama di dalam hal ini, tapi secara umum saya hanya ingin mendekatkan saja ya, bahwa apa yang disebut oleh penulis rahimahullah itu sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus walaupun perlu kita ingat bahwa ada definisi yang lain kadang di dalam hal ini. Iya. Dan di ilmu mustalah ya sebenarnya dari hal yang penting juga diketahui dalam mempelajari mustalah. Ya, seorang ketiga membahas sebuah definisi. Si alim A memberi definisi A, si alim B memberi definisi B. Maka di dalam pendefinisian kadang tidak cocok kita katakan yang kuatnya definisi A, yang kuatnya definisi B. Ya. Sebab setiap ulama punya istilah sendiri, istilahnya dia A. Kita paksakan ke B, kan tidak cocok. Ya. Maka ya, yang mestinya yang kita kerjakan di sini, setiap alim kita kenal istilahnya masing-masing apa. Supaya kalau dia gunakan istilahnya dalam bukunya, kita tahu maksud dia apa. Ya, yang dia inginkan adalah apa? Kita mengerti. Jelas ya? Dari penggunaan istilah adalah hal yang penting ya. Sebab para ulama berkata, la musyaha fil istilah. Tidak ada paksaan dalam masalah istilah. Tidak boleh dipaksakan. Ya, contoh penggunaan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu istilah di kalangan ulama belakangan. Kalau dikatakan hadits muttafaqun alaih itu artinya dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari dan siapa? Dan Muslim. Ini masyhur ya istilah ini. Ya. Tapi kakek Ibnu Taimiyah, Al-Majid Ibnu Taimiyah dalam buku Al-Muntaqa, Muntaqa Al-Akhbar, dia menggunakan istilah muttafaqun alaih itu untuk riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Dia tambah siapa? Dia tambah Imam Ahmad. Jelas ya? Maka istilah muttafaqun alaih di sini itu istilah dia sendiri. Ya, tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Ya, dan Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Al-Hilyah juga memakai kata muttafaqun alaih. Ya, walaupun penggunaan muttafaqun alaihnya kurang jelas ya, Abu Nuaim Al-Asbahani apa yang dia maksudkan, mungkin istilah sendiri dan mungkin berjalan di atas istilah keumuman. Ala kulli hal bahwa ini istilah-istilah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, tidak mesti sebuah istilah dipaksakan. Oh, dikatakan bahwa ini Al-Majid Ibn Taimiyah keliru memakai muttafaqun alaih. Nah, itu istilah dia buat untuk dirinya sendiri. Maka tidak boleh dipaksakan seorang dengan apa? Dengan istilahnya. Ya, ini tentunya di dalam banyak masalah ya.
banyak pembahasan yang berkaitan dengan ilmu mustalah. Ya, walaupun ya seorang dimaklumi ya, jangan sampai dia bikin istilah-istilah sendiri tidak dikenal di kalangan ulama. Ya, tidak dikenal di kalangan apa? Ulama. Ya, kalau orang yang seperti ini bikin istilah sendiri tidak dikenal di kalangan ulama, nah ini harus dipermasalahkan sebab itu orang aneh namanya. Ya, jelas ya? Itu orang aneh. Tapi kalau dia istilah di kalangan ulama ada beberapa bentuk istilah yang digunakan, maka di sini tidak boleh ditabrakkan, dipaksakan. Tapi setiap alim kita ketahui istilahnya masing-masing. Kita pahami apa makna dan istilah yang dia gunakan. Baik, sekira demikian berkaitan dengan hadits musnad. Iya, sudah habis waktu ya untuk sesi kali ini. Insyaallah taala kita akan sambung nanti pembahasan di sesi berikutnya. Ya. Saya nggak tahu sesi berikutnya ini idealnya kapan. Mau pada maghrib boleh, mau pada isya juga boleh. Ya. Pada isya. Baik. Panitia mengumumkan sesi berikutnya pada isya. Ya. Baik. Untuk sementara saya cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.